Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang logika matematika. Di sini ada anggota kami, yaitu yang pertama ada Lia Fatikasari, yang kedua Aisyah Febriati, yang ketiga Frizi Ahmad Zidan, yang keempat ada Tria Kencanasari, yang kelima ada Iqbaludinasi. Slide pertama akan dibacakan oleh Iqbaludinasi. C. Konvers, invers, dan kontraposisi. Apakah yang dimaksud anteseden? Anteseden merupakan bagian dari suatu proposisi hipotesis. Jika P maka Q, P syarat perlu untuk Q syarat cukup untuk Q syarat cukup untuk P. Maka Q disebut anteseden atau hipotesis. Apakah yang dimaksud dengan konsekuen? Konsekuen atau konklusi adalah kesimpulan, yaitu pernyataan yang dihasilkan berdasarkan data. Jika P maka Q, P syarat perlu untuk Q syarat cukup untuk Q syarat cukup untuk P. Maka Q disebut konsekuen atau konklusi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Adelia Fatikasari. Konvers dalam suatu implikasi. Q atau P, konvers dari suatu implikasi merupakan perubahan dari sistem ke sistem lainnya. Konvers dari suatu implikasi merupakan kondisi di mana anteseden dan konsekuen bertukar posisi atau tempat. Sebagai contoh, diberikan sebuah implikasi jika P maka Q, P ke Q, konvers dari implikasi tersebut adalah jika Q maka P, Q ke P. Kedua implikasi ini berbeda atau tidak saling ekuivalen. Nilai keberadaan implikasi dan konvers akan berbeda. Perbedaan pertama terdapat pada saat anteseden bernilai benar dan konsekuen bernilai salah. Perbedaan kedua terdapat pada saat anteseden bernilai salah dan konsekuen bernilai salah. Pada tabel di samping ini, kesimpulan yang kita dapat ambil itu, implikasi tidak ekuivalen dengan konvers. Contoh soalnya, tentukanlah konvers dari setiap implikasi berikut ini. A. Jika Amir memancing ikan, maka ia pergi ke danau dendam. B. Jika X habis dibagi 3, maka X bukan bilangan prima. Jawabannya, A. Implikasinya itu jika Amir memancing ikan, maka ia pergi ke danau dendam. Dan konversnya, jika Amir pergi ke danau dendam, maka ia memancing ikan. Yang B. Implikasi, jika X habis dibagi 3, maka X bukan bilangan prima. Konversnya, jika X bukan bilangan prima, maka X habis dibagi 3. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Frizi Ahmad Zidan. Invers dari suatu implikasi. Invers P ke Q. Fungsi invers dalam matematika secara umum merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Pada logika matematika, invers dari suatu implikasi sama dengan bentuk implikasi dari lingkaran anteseden dan lingkaran konsekuen. Diketahui sebuah implikasi jika P maka Q, P sampai Q. Bentuk invers dari implikasi tersebut adalah jika bukan P maka Q, P sampai Q. Kedua bentuk implikasi ini memiliki nilai yang berbeda, tidak saling ekuivalen. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah implikasi tidak ekuivalen dengan invers. Contoh soal. Invers dari pernyataan jika cuaca cerah maka matahari bersinar adalah, misalkan, P cuaca cerah, Q matahari bersinar. P sampai Q jika cuaca cerah maka matahari bersinar. Konvers dari P sampai Q adalah P sampai Q. Jika jadi invers dari pernyataan di atas adalah jika cuaca tidak cerah maka matahari tidak bersinar. Slide selanjutnya ada kontraposisi dari suatu implikasi. Kontraposisi distribusi Q ke distribusi P. Bentuk kontraposisi dari suatu implikasi merupakan pembalikan bentuk inversnya. Kondisi ini sama dengan bentuk implikasi dari lingkaran konsekuen dan lingkaran antesedennya. Diketahui sebuah implikasi jika P maka Q, P ke Q,
Bentuk kontraposisi dari implikasi tersebut adalah jika bukan Q, maka bukan P, atau distribusi Q ke distribusi P. Kedua bentuk implikasi ini merupakan bentuk yang ekuivalen. Nilai kebenaran dari kolom implikasi sama dengan nilai kebenaran pada bentuk kontraposisinya. Jadi kesimpulannya, yang dapat diambil adalah implikasi ekuivalen dengan inverse. Contoh soal, implikasi jika Najwa Shihab rajin membaca buku, maka Najwa Shihab cerdas. Kontraposisi, jika Najwa Shihab tidak cerdas, maka Najwa Shihab tidak rajin baca buku. Kalau kontraposisi itu digabung antara converse dan inverse, jadi pernyataan majemuknya kita balik lalu dinegasiasikan. Tabel kebenaran, converse, inverse, dan kontraposisi. Ada 7 kolom yaitu P, Q, distribusi P, distribusi Q, implikasi P kepada Q, converse Q kepada P, inverse distribusi P kepada distribusi Q, kontraposisi distribusi Q kepada distribusi P. Di kolom pertama, benar-benar, P benar, Q benar, distribusi P dan Q salah, implikasi P kepada Q dan converse Q kepada P benar-benar, inverse distribusi P kepada distribusi Q serta kontraposisi distribusi Q kepada distribusi P adalah benar juga. Kolom kedua, baris kedua, P benar, Q salah, distribusi P salah, distribusi Q benar, implikasi P kepada Q salah, converse Q kepada P salah, inverse distribusi P kepada distribusi Q benar, kontraposisi distribusi Q kepada distribusi P salah. P salah, baris ketiga, P salah, Q benar, distribusi P benar, distribusi Q salah, implikasi P kepada Q benar, converse Q kepada P salah, inverse distribusi P kepada distribusi Q salah, kontraposisi distribusi Q kepada distribusi P benar. Baris terakhir, P salah, Q salah, distribusi P benar, distribusi Q benar, implikasi P kepada Q benar, converse Q kepada P benar, inverse distribusi P kepada distribusi Q benar, kontraposisi distribusi Q kepada distribusi P benar. Contoh, tentukanlah converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan. 1. Jika harga bahan bakar minyak naik, maka harga beras naik. 2. Jika X lebih dari 6, maka X kuadrat lebih dari sama dengan 36. Penyelesaian. Soal 1. Converse. Jika harga beras naik, maka harga bahan bakar minyak naik. Inverse, jika harga bahan bakar minyak tidak naik, maka harga beras tidak naik. Kontraposisi, jika harga beras tidak naik, maka harga bahan bakar minyak tidak naik. Soal 2. Tulis, P sama dengan jika X kuadrat dan R sama dengan 36. Q, X lebih dari 6. Jadi distribusi P sama dengan X kuadrat kurang dari 36, distribusi Q sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Jadi converse P kepada Q sama dengan Q kepada P. Jika X lebih dari 6, maka X kuadrat dan R sama dengan 36. Inverse P kepada Q sama dengan distribusi P ke distribusi Q sama dengan jika X kuadrat kurang dari 36, maka X kurang dari 6. Kontraposisi P kepada Q sama dengan distribusi Q kepada distribusi P. Jika X kurang dari sama dengan 6, maka X kuadrat kurang dari 36. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.